Ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sedang menyaksikan konten tentang pujian. Dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, nyanyian pujian yang kita lantunkan seringkali berasal dari orang-orang yang menulisnya dalam ujian-ujian kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, pada konten pujian ini kita akan membahas perihal lagu-lagu pujian baik dari nyanyian kidung jemaat maupun lagu rohani yang lainnya, yang kisahnya pastinya akan menguatkan kita sekalian untuk menjalani hari-hari hidup dengan tetap bersukacita, lalu bersyukur dan terus menaikkan madah pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang kisah di balik lagu Kidung Jemaat nomor 35. Ada yang tahu judulnya? Mungkin bisa menebaknya, dan tebakan yang mungkin benar. Tapi mari kita coba buka Kidung Jemaat. Ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang punya Kidung Jemaat, mari coba buka. Judulnya Tercurah Darah Tuhanku. Kita nyanyikan bersama-sama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Nyanyian ini sungguh menguatkan kita sekalian, lalu mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, anugerah Allah lewat karya penebusannya yang membuat kita menjadi suci dan bersih. Kebenaran, bahkan karya kehidupan yang kekal yang menjadi jaminan dari perjalanan orang percaya, itu diwujud nyatakan lewat penebusan dan curahan darah Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mencintai ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Lagu ini, kalau kita coba pikir-pikir, tentunya pasti berasal dari seseorang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau bisa jadi kita berpikir orang ini sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang enak, nyaman, menyenangkan, sehingga dia bisa saja menyampaikan pujian ini, bahkan menuliskannya dengan apik, dengan baik, dengan manis, untuk kemudian sama-sama kita hayati, kita pahami sebagai bagian dari perjalanan kehidupan, bahkan persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita melihat di bagian akhir, biasanya kalau di Kidung Jemaat itu dituliskan, syair ini dituliskan oleh seorang yang bernama William Cowper. Saya akan mencoba membahas sedikit saja bagian dari kehidupannya yang sebenarnya sungguh-sungguh menguatkan kita sekalian. Ia lahir dari seorang keluarga yang berada, tapi pada umur yang ke-6 ibunya meninggal dunia. Ia mendengarkan kebohongan oleh pengasuhnya. Katanya ibunya sedang pergi, tapi ia menunggu ibunya kembali, ibunya tak kunjung pulang. Itu kemudian menggelisahkan seorang anak yang berumur 6 tahun, kemudian ada dalam sebuah kehilangan yang hebat, yang berat. Lalu ketika ia masuk sekolah, ia disekolahkan di sebuah asrama, ia mengalami penganiayaan dari seorang siswa yang berumur di atasnya, sedikit di atasnya. Penganiayaan itu kemudian membuat ia bergejolak batinnya, dan pada akhirnya ia lemah dalam pendidikannya yang sangat disayangkan. Kemampuan membacanya juga melemah karena kemampuan melihatnya. William kemudian didampingi keluarga untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Ia pindah dan ia mendapatkan pendidikan yang cocok dengan hidupnya, dengan keadaan dan kondisinya. Lalu ia mengalami berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan, sampai ia berhasil menempuh kuliah, menempuh pendidikan hukum. Sebagai seorang yang menggeluti hukum, ia kemudian melakukan berbagai macam hal, sekalipun sebenarnya ia tidak senang dengan jurusannya ini. Ia
cengkrama dengan teman-temannya, ia kadang menulis, ia kadang melakukan berbagai macam hal, dan penghasilan yang tidak tetap membuatnya kemudian ditolak ketika ia melamar seorang perempuan yang cantik. Orang tua dari perempuan itu menolak lamarannya. Keadaannya semakin berat ketika pada akhirnya di tahun yang sama ketika lamarannya ditolak, sahabatnya meninggal, lalu ayahnya pun meninggal. Tapi kehidupan yang penuh dengan ujian kemudian disegarkan dengan sebuah berita bahwa ia punya kesempatan untuk bekerja sebagai penulis hukum di parlemen tinggi. Tapi karena ia fokus untuk mendapatkan pekerjaannya tersebut, ia sampai takut, ia gelisah, ia khawatir, ia tertekan batinnya. William kemudian mencoba bunuh diri sebanyak 4 kali. Karena ia merasa takut, ia merasa gelisah, ia merasa khawatir akan perjalanan kehidupan di depannya. Dan pada akhirnya sangat disayangkan, ia harus masuk ke tempat yang mengurung orang-orang yang dinyatakan sebagai orang yang sakit jiwa. Ia tidak secara sungkan menuliskan dalam perjalanan kehidupannya bahwa ia adalah lulusan dari Bethlehem. Bethlehem sendiri adalah tadi sebuah tempat di mana ada begitu banyak orang yang bergejolak batin ada di sana, yang sakit jiwa, kemudian disegarkan dan dipulihkan lewat berbagai macam pola asuhan yang ada. Di tempat tersebut jugalah ia sungguh-sungguh mengenal dan mencintai Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun sebenarnya William adalah seorang anak pendeta, tapi baginya pendidikan Kristiani hanyalah tradisi ketika ia menjalani kehidupannya sampai masa mudanya. Tapi di Bethlehem, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dalam waktu 1,5 tahun, ketika ia berproses di Bethlehem, di rumah sakit jiwa tersebut, ia kemudian boleh pulang. Tapi pulang kemana? Pulang kepada siapa? Ia diberkati, ia punya kenalan yang bersedia menampungnya, keluarga yang baik ini bersama-sama dengannya merawat, mengasuhnya, memberikan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga ia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dan ia sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Lalu pada suatu ketika pendeta John Newton kemudian mengajak mereka untuk pindah tempat ke desa. Di desa tersebutlah William kembali diproses. Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, penyegaran batinnya. Pendeta Newton mendampinginya dalam bercocok tanam, bahkan ia diberikan kepercayaan meskipun tidak secara resmi sebagai seorang asisten pendeta. Dalam perjalanan pelayanannya tersebutlah ia melakukan begitu banyak tindakan sosial, pendampingan dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi ia mengalami persoalan batin yang hebat sampai ketika ia mengalami duka berturut-turut di tahun 1800 ia pun meninggal. Lagu William Cowper ini, syair yang ia tuliskan berjumpa dengan lagu yang diciptakan pada abad ke-18 di benua Amerika. Syair cocok dengan lagu yang kemudian menjadi bagian dari persekutuan yang sungguh-sungguh merasakan curahan darah Yesus Kristus sebagai penebus. Pada bagian kehidupannya ketika ia menciptakan syairnya dan kemudian kita nyanyikan sampai di saat ini, pernah suatu ketika dalam persekutuan orang percaya ada seorang perampok yang hadir pada persekutuan tersebut dan mendengarkan lagu William Cowper ini, Tercurah Darah Tuhanku. Ketika ia mendengarkan bait yang pertama yang tadi kita nyanyikan, ia berpikir, nyanyian ini tidak relevan, pujian ini tidak cocok dengan hidup saya. Saya tidak mampu dihapus dosanya karena dosa saya terlalu besar. Tapi coba kita nyanyi bait yang kedua, karena bait kedua ini yang membuat seorang perampok yang hadir dalam persekutuan Kristen kemudian sungguh-sungguh diberkati dengan pujian yang berasal dari seseorang yang mengalami ujian hebat dalam hidupnya, bahkan harus memutuskan untuk kemudian mencoba bunuh diri sebanyak 4 kali. Bait yang kedua dikatakan di sana, penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku
dibasuh darahnya. Nyanyian ini sungguh-sungguh menyapa perampok pada saat itu, juga mungkin kita pada saat ini, orang-orang yang penuh celah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, juga dibasuh darah dan dibasuh setiap celah dan dosa kita karena darah Kristus yang menyucikan dan mengampuni kita sekalian. Semoga pujian ini menguatkan kita untuk terus bergembira, bersukacita menjalani hari-hari hidup karena kasih karunia dan anugerahnya nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Teruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.